Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nada di channel Nada Skia. Di sini aku akan berbagi materi mengenai bilangan bulat. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu apa aja sih jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan diawali dengan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini dibagi menjadi dua. Ada bilangan imajiner, ada juga bilangan real. Bilangan imajiner itu contohnya akar negatif 1, akar negatif 2. Itu merupakan bilangan imajiner. Akar, kemudian di dalamnya ada negatifnya. Atau I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Kemudian untuk bilangan real itu dibagi lagi menjadi dua. Ada bilangan irasional dan ada bilangan rasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya, misal selain akar 2 dan akar 5, itu ada 3,1457 gitu. Atau misalnya 2,3456 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan irasional. Kemudian, untuk yang bilangan rasional, itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya, misal 1/2, atau 3/4, atau 2/3, dan seterusnya. Nah, bilangan rasional ini dibagi menjadi dua. Ada bilangan bulat, ada juga bilangan pecahan atau bilangan desimal. Oh ya teman-teman, bilangan rasional itu selain 1/2, 3/4, 2/3, itu bisa juga misalnya 4/2. Nah, 4/2 itu kan sama aja berapa? Sama aja dengan 2. Maka ini juga disebut bilangan rasional. Yang ini pecahan, yang ini bilangan bulat. Jadi, bilangan rasional itu dibagi menjadi dua, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Untuk yang bilangan bulat ini contohnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini dibacanya negatif ya, bukan minus. Negatif 1, negatif 2. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi dua. Ada bilangan bulat negatif, ada juga bilangan cacah. Bilangan bulat negatif itu bilangan yang kurang dari 0. Jadi kalau di dalam bentuk garis bilangan, ini 0. Di sini bilangan positif 1, 2. Nah, di sini bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2. Kemudian untuk bilangan cacah dibagi lagi menjadi dua. Ada bilangan asli atau bisa juga disebut sebagai bilangan bulat positif. Ada juga 0, bilangan 0 yaitu angka 0. Bilangan bulat positif itu ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7. Bilangan genap itu contohnya 2, 4, 6, 8. Dan bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan prima. Jadi teman-teman, bilangan bulat itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Ada bilangan bulat negatif, ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari dua. Ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan 0. Sehingga bilangan cacah itu sendiri ada 0, 1, 2, 3. Sampai di sini kita akan banyak mengulik mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini nanti kita akan sering bertemu dengan yang disebut sebagai bilangan bulat negatif. Kita juga sering bertemu dengan yang disebut sebagai bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kita juga akan sering bertemu dengan yang disebut sebagai bilangan cacah. Contohnya apa sih Kak bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu contohnya misal ada ini dia. Jadi, suhu musim dingin mencapai minus 50 derajat Celcius. Pemerintah Kanada mengumumkan darurat cuaca ekstrim. Nah, ini ada beritanya udah cukup lama ya, 27 Desember 2021, karena video ini dibuat pada tahun 2023. Nah, suhu di Kanada itu
negatif 50 derajat Celcius, teman-teman. Itu sangat dingin sekali. Minus 50 derajat Celcius ini disebut sebagai bilangan bulat. Contoh, ini ada termometer. Ada termometer di Kanada, ada juga termometer di Jakarta. Termometer di Kanada, suhunya yang tadi diberita adalah negatif 50 derajat Celcius. Kalau yang di Jakarta, ini suhunya berapa nih? Tanda merahnya? Tanda merahnya itu ada di 30. Maka suhu di Jakarta itu 30 derajat Celcius. Begitu, teman-teman. Nah, oke. Jika suhunya itu ada di bawah bilangan 0 atau di bawah 0, maka diberikan tanda negatif atau strip. Jika suhu 50 derajat di bawah 0 digunakan tanda negatif. Ini negatif 50. Suhu di Kanada jadi negatif 50 derajat Celcius. Kemudian, kalau suhunya positif itu berarti berada di atas 0. Makanya suhu di Jakarta itu positif 30 derajat Celcius. Oke, untuk lebih jelasnya, contoh nih ada soal. Nyatakan suhu berikut ini dengan tanda positif atau tanda negatif. Suhu 6,5 derajat Celcius itu lebih tinggi daripada 0. Berarti itu suhunya negatif apa positif? Karena dia lebih tinggi, artinya suhunya positif. Maka dapat ditulis 6,5 derajat Celcius suhunya. Untuk nomor 2, suhu 10 derajat Celcius itu lebih rendah dibanding 0. Maka itu positif atau negatif kalau di bawah 0? Kalau di bawah 0 itu suhunya negatif. Maka di sini negatif 10 derajat Celcius. Gampang ya? Gampang dong. Nah, ini ada contoh. Ditetapkan sebagai titik A itu 0 km. Titik 6 km itu di sebelah timur A. Ini sebelah timur, yang ini sebelah barat. Kalau yang di sebelah timur itu dituliskan plus. Karena titik A itu 6 km di sebelah timur, maka dinyatakan sebagai plus 6 km. Kemudian, untuk yang di sebelah barat, 4 km di sebelah barat, itu diberikan tanda negatif. Makanya negatif 4 km. Ini contoh. Untuk penerapannya, kita coba di soal nomor 2. Berdasarkan garisnya ini sama seperti gambar yang sebelumnya. Titik negatif 7 km dan positif 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis? Negatif 7 km ada negatifnya. Karena ada negatifnya, maka dia ada di sebelah kiri. Ada di sebelah barat. Negatif 4 di sini. Di sini negatif 5. Di sini negatif 6. Di sini negatif 7. Berarti titik negatif 7 km ada di sini. Nah, kemudian positif 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis? Ini 0 km, ini 1 km, ini 2 km, ini 3 km. Kalau 2,5 artinya ada di antara 2 dan 3 km, maka ada di tengah-tengah sini. 2,5. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini, di 2,5 km. Gampang bukan? Gampang. Next. Contoh soal nomor 3. Nyatakan bilangan berikut menggunakan tanda positif ataupun tanda negatif. Bilangan 8 lebih dari 0. Ingat teman-teman, lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu artinya positif atau negatif? Itu artinya positif. Jadi bilangan 8 lebih dari 0 berarti plus 8. Atau bisa juga kita tulis tanpa tanda positifnya. Jadi kita tulisnya 8 aja. Nah, gitu.
Untuk yang nomor 2, bilangan 4 kurang dari 0. Artinya bilangannya negatif apa positif? Bilangannya negatif karena kurang dari 0. Jadi di sini negatif 4. Nah, kalau negatif itu wajib kita tulis negatifnya ya teman-teman. Nggak boleh dihilangin tandanya. Soal selanjutnya. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0. Dia lebih besar atau dia kurang dari. Kalau lebih besar ditulisnya seperti ini, kalau kurang dari ditulisnya seperti ini. Yang pertama, positif 3 lebih besar atau kurang dari 0? Lebih besar ya. Jadi, lebih besar dari 0. Kemudian, untuk soal nomor 2, itu plus 6. Artinya, lebih besar dari 0. Untuk yang soal nomor 3, itu negatif. Negatif itu artinya kurang dari 0. Maka di sini kurang dari 0. Nomor 4 juga sama dong. Itu negatif 4 ya kan? Jadi negatif 4 itu kurang dari 0. Nomor 5 itu positif 1,5. Karena dia positif, maka dia lebih dari atau kurang dari? Dia lebih dari 0. Nomor 6 itu ada tanda negatifnya. Negatif 1/2, artinya dia kurang atau lebih? Artinya kurang dari 0. Wih, keren. Gampang bukan? Gampang. Kalau gitu, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan belajar mengenai operasi-operasi pada bilangan bulat. Ini juga gampang loh teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya pada bisa. Kalau teman-teman suka dengan pelajaran ini, teman-teman bisa like. Teman-teman juga kalau ingin bertanya-tanya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Apabila ada video terbarunya, teman-teman bisa langsung lihat videonya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.